Halo Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Sebenarnya kami tadi di jalan mau ke ruko ya, tapi bannya kempes, jadi sampai simpang saya balik lagi, nggak ada waktu lagi untuk ganti ban dalam, jadi harus online dari rumah aja. Cukup melelahkan, tapi ya sorry agak terlambat jadinya ibadahnya ya. Baik, jadi kita masih membahas tentang topik yang hot akhir-akhir ini, yaitu tentang kemerdekaan bangsa kita, Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangannya, bagaimana Tuhan menjaga bangsa kita. Kepolisian menangkap 50 lebih teroris yang akan beraksi di 17 Agustus. Jadi luar biasa perlindungan Tuhan atas bangsa kita. Dan terlebih apa yang pengaruh yang terjadi di Afghanistan itu juga membawa dampak psikologis bagi teroris-teroris yang ada di Indonesia, dan Tuhan melindungi itu. Nah, saya merenungkan kembali bagaimana bangsa kita ini merdeka. Bangsa ini sudah berjuang ratusan tahun, 350 tahun lebih, untuk mengusir penjajah, musuh dari luar, the external enemy begitu ya, untuk bisa merdeka. Kita tidak memungkiri ada usaha itu, tetapi yang perlu juga kita pahami adalah kemerdekaan bangsa kita ini juga diperoleh karena anugerah Tuhan. Kenapa bisa dibilang karena anugerah Tuhan? Karena Bapak Ibu, pada tahun 95 itu perang antara sekutu dengan Jepang itu, ketika Jepang menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika di Hawaii, 4 tahun berikutnya kan Amerika itu membalas dengan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah itu dengan sebenarnya ada 4 kota, tetapi yang paling hancur itu 2 kota, Hiroshima dan Nagasaki, termasuk juga Osaka, dan ada 1 kota yang lain. Nah itu merenggut 200.000 lebih jiwa pada seketika itu juga. Dan beberapa tahun setelah itu pun kehidupan di Jepang itu luar biasa kacau. Nah faktor itulah yang membuat penjajah Jepang ketika di Indonesia itu menyerah tanpa syarat. Akhirnya dalam waktu seminggu, para proklamator kita melihat ini sebagai suatu peluang, kemudian merumuskan kemerdekaan. Jadi selain karena usaha kita untuk merdeka berperang, ada juga faktor kasih karunia. Kenapa? Karena Jepang itu porak-poranda, dan akhirnya kekuatan Jepang yang ada di Indonesia itu runtuh juga. Itu yang membuat kita merdeka. Ada musuh dari luar yang harus kita hadapi, dan kita ingin merdeka dari musuh dari luar. Tetapi satu hal juga yang menarik akhir-akhir ini, yang paling hot berita terbaru ini adalah Afghanistan. Bagaimana justru kemerdekaan Afghanistan itu runtuh dari musuh dari dalam. Ya. Afghanistan itu hampir 20 tahun lebih merdeka, menjadi masih negara Islam, tetapi lebih moderat begitu, dengan republik, sistem republik, Islam republik. Tetapi karena Amerika tarik pasukannya, karena banyak juga faktor korupsi ya, jadi Amerika pun untuk apa kita habiskan uang begitu. Nah, ada kelompok militan yang paling kuat di Afghanistan itu, yaitu Taliban. Akhirnya itu ambil kesempatan ini untuk masuk ke segala kota, termasuk Kabul. Akhirnya menguasai Afghanistan sekarang, dan presidennya Ashraf Ghani itu lari ya Bapak Ibu. Lari ke Tajikistan, negara tetangga, nggak diterima. Pergi ke Yaman. Dari Yaman sekarang katanya kabarnya ada di Uni Emirat Arab. Dan kabarnya juga dia membawa uang negara 169 juta dolar. Jadi bayangkan, jika itu benar, maka ternyata kejahatan korupsi itu berbanding lurus dengan kehancuran suatu negara. Dan ada musuh-musuh juga dari dalam yang siap untuk merongrong kemerdekaan dari suatu bangsa. Jadi ini perlu kita antisipasi. Ada musuh dari luar, tetapi ada musuh dari dalam. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Nah ini juga bisa menjadi pembelajaran dalam konteks kita bergereja dan kehidupan rohani kita secara pribadi. Saya share screen sebentar. Bisa saya dibuat co-host?
Nah, Bapak Ibu, Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema kita hari ini, merdeka dari musuh. Merdeka dari musuh. Bagaimana kita bisa mengantisipasi musuh yang nyata, begitu ya, yang nyata. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 3. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Memang hanya sampai 9 ya. Dalam versi bahasa Inggris sampai ayat 8, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membacanya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anak-anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang barusan kita baca, ini merupakan Mazmur yang ditulis Daud ketika Daud dalam pelarian karena diburu oleh anaknya sendiri, Absalom. Nah, latar belakang dari Mazmur ini kita bisa lihat di 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 37 dan seterusnya. Ini ironi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada musuh dari luar, tapi ada musuh dari dalam. Nah, bangsa Israel di masa Daud itu mencapai puncak kejayaannya. Daud menghadapi musuh dari luar Israel itu betul. Semenjak Daud menjadi panglima perang Saul, Daud sudah menghadapi musuh-musuh dari luar, yaitu Filistin salah satunya. Musuh yang paling musuh yang paling bebuyutan begitu. Bagaimana juga Daud dengan Goliat itu menjadi legenda, menjadi sejarah yang luar biasa. Bagaimana pertolongan Tuhan atas Daud menghadapi Goliat ya. Ada juga Yebus. Yebus ini adalah suku yang menduduki Yerusalem. Karena pada saat Daud menjadi raja, pusat kerajaannya itu masih di Hebron. Nah, kemudian Daud masuk ke Yerusalem, suku Yebus menduduki Yerusalem. Orang Yebus, Daud mengusir suku Yebus, orang Yebus, kemudian Daud menduduki Yerusalem dan menjadikan itu pusat pemerintahannya. Dan di Yerusalemlah Daud membangun City of David, ya, kota Daud. Nah, ini reruntuhan kota Daud ya. Reruntuhan kota Daud menjadi pusat pemerintahan Daud. Daud menghadapi musuh dari luar dan Tuhan menolong. Bagaimana bangsa Israel merasakan kemerdekaannya. Tetapi di dalam kemerdekaan itu, Daud juga menghadapi ancaman musuh dari dalam kerajaannya sendiri, dari dalam Israel sendiri. Salah satunya adalah Absalom, yaitu anaknya sendiri. Siapa Absalom ini? Kita bisa lihat silsilah keturunan Daud ya Bapak Ibu. Kita bisa perhatikan di sini. Ini Daud dan saudara-saudaranya. Ada Daud di sini, anak ketujuh. Kemudian Daud itu ada banyak istrinya di sini ya, termasuk juga selir-selirnya begitu. Nah, kita lihat Absalom adalah anak ketiga Daud dari istrinya Maakah. Dari istrinya Maakah. Nah, Amnon anak pertama. Ini Amnon nanti memperkosa Tamar. Kemudian Absalom ini balas dendam. Kemungkinan besar Tamar adalah satu ibu dengan Absalom. Kemungkinan besar. Karena itu Absalom sangat dendam, kemudian membunuh Amnon. Gilead kita lihat figurnya tidak terlalu terlihat di dalam Alkitab. Sehingga yang paling dominan itu Amnon dan Absalom. Kemudian nanti Adonia
yang berusaha mengambil kedudukan ketika Daud sudah tua dari Salomo ya, karena harusnya Daud bilang Salomo yang akan menggantikan dia. Nah, Absalom ini ketika setelah membunuh Amnon, dia lari kemana? Ke kampungnya, ke kampung mamaknya, ke rumah kakeknya. Kakeknya ini seorang raja ya, di Gesur, Raja Gesur. Nah, Absalom dikatakan di Alkitab bahwa dia yang paling cantik, dalam tanda kutip ganteng. Fisiknya tidak ada yang menandingi. Rambutnya panjang, bagus. Bahkan beratnya sampai kilo-kiloan itu rambutnya kalau dipotong. Absalom, anak ketiga, dia melihat figur Daud ini bapak yang gagal. Bapak yang gagal. Kenapa? Karena Daud membiarkan Amnon memperkosa Tamar dan tidak memberi hukuman apapun. Tidak ada tindakan apapun. Kelemahan itulah barangkali yang membangkitkan niat Absalom untuk mencari keadilan sendiri. Salah satu alasannya karena dia melihat figur bapaknya ini, Daud ini lemah dalam membina keluarga. Tidak ada ketegasan. Amnon mati, Eliab tidak begitu, sosoknya tidak begitu menonjol, sehingga Absalom menjadi yang paling menonjol. Memang secara garis keturunan, memang kalau Eliab meninggal, Absalom bisa menggantikan Daud sebagai raja. Nah, kita lihat nanti dari garis keturunan Daud, Salomo ini kepada Tuhan Yesus. Nah, Absalom ini anak ketiga Daud, mamanya namanya Maka ini adalah putri Talmai, Raja Gesur. Sehingga memang Absalom punya wibawa kerajaan. Kenapa? Mamanya pun putri, bukan orang biasa. Kalau yang lain memang itu orang-orang biasa. Istri Daud orang-orang biasa. Kalau ini memang mamanya pun putri raja. Jadi memang dia punya semacam darah biru, baik dari Daud maupun dari mamanya, darah biru. Ya. Itu yang membuat mentalitas dia juga mentalitas penguasa begitu. Nah, Absalom ini melakukan konspirasi. Setelah dia pulang dari pelarian 3 tahun di kampung kakeknya, dia pulang 2 tahun tidak mau Daud ketemu dengan Absalom, masih kecewa dengan pembunuhan Amnon. Tetapi di dalam kesempatan itu, ternyata Absalom memikirkan sesuatu yang lebih besar, melihat ada kelemahan Daud. Absalom melakukan konspirasi untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Daud. Oh, ini sangat serius. Absalom melakukan perencanaan ini selama 4 tahun. Selama 4 tahun, itu di 2 Samuel 15 ayat 7. Jadi setiap ada orang yang mau datang menghadap raja, mencari keadilan, dihadang oleh Absalom di pintu gerbang, kemudian nggak usah ke raja, dia nggak bisa memberimu keadilan. Ke aku aja, aku bisa memberi kamu keadilan. Dengan begitu dia menarik hati orang-orang untuk mengikut dia. Dan perencanaan ini selama 4 tahun ini berhasil. Kenapa? Karena dia memegang penasehat Daud yang paling berpengaruh. Dan akhirnya itu berhasil. Faktor itulah yang membuat Daud melarikan diri bersama dengan keluarganya dan meninggalkan 10 selir untuk mengurus kerajaannya. Nanti ke-10 selir itu pun diperkosa di depan umum oleh Absalom untuk membuktikan bahwa dia berkuasa. Luar biasa. Absalom ini moralnya luar biasa kacau begitu ya. Daud lari, di dalam pelarian itulah Mazmur yang kita baca tadi, Daud menulis tentang bagaimana Daud mengharapkan pertolongan Tuhan terhadap situasi yang dihadapinya. Nah, konspirasi Absalom kita dapat melihat di 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 37. Perhatikan ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 disebutkan, cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, maksudnya Daud. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Perhatikan kata yang saya tandai, mencuri hati. Perasa mencuri hati itu juga memiliki arti yang sama dengan kata menipu. Di dalam Kejadian ayat 31, Kejadian pasal 31 ayat 20. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari.
Kata mengakali dengan kata mencuri hati itu memiliki kata yang sama di dalam bahasa Ibrani. Artinya ganap. Itu memiliki arti menipu. Mencuri hati, mengakali artinya itu sama-sama menipu. Dalam konteks 2 Samuel 15 ayat 6, ini adalah untuk membawa seseorang ke pihak tertentu secara diam-diam dengan siasat. Itulah yang dilakukan Absalom. Untuk membawa rakyat, orang-orang berpengaruh di kerajaan Daud kepada pihaknya. Secara diam-diam dengan siasat untuk menjatuhkan Daud, bapaknya sendiri. Ini memiliki implikasi apa? Berpaling dari raja yang benar, raja yang sah, yaitu Daud, kepada raja yang tidak sah, kepada raja yang tidak benar, yang pengangkatannya tidak benar, yaitu Absalom sendiri. Nah, ini juga bisa menjadi perenungan bagi kita. Apa yang ada di dalam diri kita yang bisa menipu kita, yang mencuri hati kita, yang mengalihkan pikiran dan fokus kita kepada raja segala raja, kepada raja yang tidak sah, yaitu diri kita sendiri, yang ingin mengkudeta kedudukan Kristus di dalam diri kita. Pada akhirnya Bapak Ibu, di 2 Samuel 18 ayat 19, Absalom itu memang mati. Jadi Daud mengambil waktu untuk melihat perkembangan kerajaan Absalom, yang dipimpin kerajaan yang dipegang Absalom, sambil mempersiapkan untuk invasi militer, serangan militer, ya, untuk merebut kembali kerajaan itu. Tapi Daud memesankan satu hal kepada Yoab, panglimanya, jangan bunuh Absalom, karena bagaimanapun itu anakku, katanya. Tetapi ketika ada kesempatan, Absalom ini mati karena kelebihannya sendiri. Dikatakan dia ini ganteng, rambutnya bagus, tapi karena kelebihannya itu, karena rambutnya yang bagus itu, justru itu menjadi penyebab kematiannya. Kenapa? Karena dia naik kuda, ada pohon terbatin, ini pohon yang besar namun agak pendek, sehingga rambutnya nyangkut di situ. Nah, karena bagusnya rambutnya itu, karena kuatnya, jadi dia tergelantung antara langit dan bumi. Nah, orang yang mati antara langit dan bumi ini kan terputus. Pada kesempatan itulah Yoab, panglima perang Daud, loyalis Daud itu melempar tongkatnya dan Absalom mati di situ. Orang yang mati antara langit dan bumi, tergantung ini orang yang terkutuk. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus mati antara langit dan bumi. Yesus terkutuk, mati terkutuk di atas kayu salib. Di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 yang kita baca tadi, kita mau fokus kepada ayat yang ke-8 saja. Di dalam bahasa Inggris ayat yang ke-8, tetapi di dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-9. Menarik ketika Daud katakan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Di dalam bahasa Inggris kata pertolongan itu menggunakan salvation. Nah, terjemahan modern Bible itu lebih tepat karena menggunakan keselamatan. Keselamatan ada pada Yahweh, berkat-Mu ada bagi umat-Mu. Salvation belong unto the Lord. Ketika saya lihat kata salvation di sini, di dalam bahasa aslinya menggunakan nama dan menggunakan kata Yesua. Menarik. Jadi Yesua ada pada Yahweh. Yesua ini adalah bentuk Ibrani dari nama Yesus. Ini memiliki implikasi apa? Penyelamat. Karena Yesus itu artinya kan God save, ya. Tuhan penyelamat, Tuhan yang menyelamatkan, keselamatan dari Tuhan. Sehingga implikasinya adalah Yesua, keselamatan yang berasal dari Tuhan adalah Tuhan penyelamat, Tuhan pembebas, pertolongan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan, dan kemakmuran datangnya dari Tuhan. Saya pun kaget kalau ternyata
kata salvation ini langsung menggunakan nama Yesua, Yesus. Banyak hal yang yang tersembunyi di dalam bahasa Ibrani kalau kita telisik dari bahasa aslinya. Kadang membuat kita kaget-kaget. Oh, nggak nyangka ya. Ternyata di situ merujuk kepada Yesus sendiri. Nah, semua ini datang dari Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan? Penyelamatan, pembebasan, pertolongan, pemulihan, kesejahteraan, kemakmuran. Semua datangnya dari Tuhan melalui kasih karunia. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 3 tadi secara keseluruhan, semua itu kasih karunia. Bagaimana Daud bisa kembali menduduki tahtanya hingga nanti bisa meneruskan tahtanya kepada Salomo sesuai dengan nazarnya dan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu karena kasih karunia. Karena setelah Absalom, Adonia berusaha juga untuk mengambil posisi raja ketika Daud sudah tua. Akhirnya nanti Bathsheba datang dibantu dengan nabi yang menegur Daud itu ya, lupa saya nabinya. Kemudian akhirnya Daud memberikan kedudukan itu kepada Salomo. Kasih karunia. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, keselamatan yang kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia, keselamatan yang kita dapat di dalam Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Inilah hubungannya dengan kemerdekaan Kristen yang kita peroleh di dalam Kristus. Bahwa Yesus sudah memerdekakan kita sebagai orang Kristen. Kita lihat di mana kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen, mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Di situ Paulus menjelaskan tentang bagaimana kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus. Menjadi orang Kristen itu ada merdeka dari perhambaan, merdeka dari perhambaan dosa, dari perhambaan segala sesuatu. Kita fokus pada ayat 6. Dikatakan bahwa sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Yahudi menyunatkan orang-orang anaknya yang laki-laki itu umur 8 hari, itu atas perintah Tuhan. Tapi itu berlaku waktu perjanjian lama. Kenapa? Karena itu menjadi simbol covenant, menjadi simbol perjanjian antara Yahweh dengan Abraham. Kenapa ada simbol di situ? Karena di situ ada darah yang ditumpahkan ketika sunat dilakukan. Dan simbol perjanjian dengan darah adalah simbol yang penting. Itulah kenapa tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib juga menjadi sesuatu yang penting bagi perjanjian baru, the new covenant, yang kita terima di dalam Kristus. Ya, simbol darah ketika sunat dilakukan itu penting. Dan setelah disunat itu kan ada tandanya ya, ada bekasnya. Nah, ketika melihat itu, dan itu hal yang paling intim, organ yang paling intim. Nah, ketika melihat itu, orang akan teringat kembali covenant, perjanjian. Itulah yang membedakan bangsa Ibrani dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan memberikan kekhususan dan peringatan melalui sunat. Nah, sunat itu penting sebagai simbol. Tetapi di dalam penggenapan Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang sudah tertumpah, di dalam Tuhan Yesus ada kasih karunia, sunat tidak lagi mengambil peran. Inilah yang dijelaskan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Sehingga apa? Orang yang bersunat atau tidak bersunat tidak lagi penting. Karena yang penting adalah keselamatan oleh iman di dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada masa itu sunat ini hanya semacam legalisme ya. Menjadi tradisi. Nah, kalau kita melihat bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus, atau dalam konteks Galatia ini, kemerdekaan di dalam Kristus juga terancam, seperti yang dijelaskan Paulus, bukan dari sesuatu yang asing, bukan dari sesuatu ajaran dari luar,
tetapi justru dari dalam yang familiar, yaitu apa? Hukum Taurat sendiri. Sehingga Paulus harus menjelaskannya dengan detail. Ini loh maksud kasih karunia itu. Karena justru ancaman itu bukan datang dari luar. Bukan datang dari dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani, orang Romawi, tetapi justru dari akar kekristenan itu sendiri, yaitu apa? Judaisme. Nah, dalam konteks ini kita melihat ancaman kemerdekaan di dalam Kristus datang dari sesuatu yang familiar, sesuatu yang dekat, atau dari dalam Yudaisme itu sendiri. Akar kekristenan berasal dari situ, yaitu apa? Agama lama, kepercayaan lama, kebiasaan lama, adat istiadat, legalisme yang masih dipegang. Itu mencakup juga di dalam hukum Taurat, yaitu apa? Sunat. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Terkadang musuh yang merongrong kemerdekaan kita bukan datang dari luar, tetapi justru dari dalam diri kita sendiri, hal yang familiar dengan kita. Nah, Paulus menjelaskan lebih jauh bahwa kemerdekaan Kristen tujuannya bukanlah untuk bebas berbuat dosa. Apa yang kita terima di dalam Kristus, tujuannya bukan supaya membuat kita bebas melakukan dosa, tetapi punya maksud yang lain. Di ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih karunia. Inilah tujuan kemerdekaan kita di dalam Kristus, di dalam kekristenan. Bahwa untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih karunia. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa lihat itu juga di dalam Matius 22 ayat 39 sampai 40. Nah, sering sekali kita merasa punya lisensi, merasa punya SIM, merasa punya surat izin kasih karunia untuk hidup sesuka-sesukanya. Bahkan sudah ada di dalam Kristus, dosa kan diampuni. Bebas dong berbuat dosa. Nanti tinggal minta ampun. Bukan begitu maksudnya. Justru kalau itu yang terjadi, maka dipertanyakan apakah orang itu sudah selamat atau belum? Sudah merdeka atau belum? Paulus menjelaskan itu, karena kita dipanggil itu sudah merdeka, tetapi tujuan kemerdekaan itu adalah untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita. Apa sih hal yang mengkudeta kemerdekaan kita di dalam Kristus? Apa hal-hal yang di dalam diri kita yang bisa mengkudeta kemerdekaan kita di dalam Kristus? Apakah itu dosa masa lalu? Apakah itu trauma masa lalu yang dampaknya masih membayangi hingga saat ini? Apakah itu konflik dalam hubungan relasional? Apakah itu kepercayaan-kepercayaan lama? Apakah itu adat istiadat lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang masih kita pegang? Apakah itu ketakutan, kebingungan, kecemasan, kebimbangan, atau semangat yang padam karena berbagai tantangan, penderitaan, atau situasi yang menjepit seperti saat ini? Ya, seperti Daud menghadapi tantangannya justru dari darah dagingnya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, dari dalam kerajaannya sendiri. Demikianlah hal-hal negatif dari masa lalu kita, dari dalam diri kita, ini bisa menjadi penghambat bagi kita untuk menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Sebenarnya kita sudah merdeka di dalam Kristus, tetapi terkadang kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Kenapa? Karena hal-hal ini. Hal-hal ini seperti duri kawat yang berkarat di dalam diri kita.
kita sakit dengan itu ya, bisa terinfeksi secara rohani, secara sukacita kita terinfeksi, sukacita kita, damai sejahtera kita terinfeksi. Dan kita sebenarnya tidak mau itu, tetapi anehnya kadang kita menikmati itu. Kita pegang itu secara tidak sadar. Kenapa? Untuk bisa membuat diri kita seperti mengasihani diri. Dengan harapan juga agar orang lain mengasihani kita. Sehingga apa itu susah membuat kita move on, susah membuat kita bergerak maju untuk melangkah maju. Di satu sisi ini penderitaan, seperti karat di dalam diri kita, tetapi di sisi lain kita seperti ingin pegang itu secara tidak sadar. Nah, ketika hal-hal itu disinggung sedikit saja, kita tersinggungnya luar biasa. Apa yang menyebabkan kita tersinggungnya luar biasa? Karena itu masih kita pegang, hal yang berkarat itu masih kita simpan. Padahal kita sudah merdeka. Harusnya jangan kita biarkan paku, kawat yang berkarat itu tetap di dalam diri kita. Kita enyahkan itu. Karena kita sudah merdeka di dalam Kristus, dan di dalam Kristus pun kita mampu untuk melepaskan itu. Sehingga itu tidak lagi menjadi hal yang menyinggung kita, menghilangkan damai sejahtera kita, sukacita kita, membuat pertimbangan-pertimbangan kita terkadang aneh-aneh ketika memikirkan hal-hal yang lalu. Ya, ketika saudara mengalami ini, saya mengalami ini, saudara mengalami hal ini bukan hal yang baru. Mari kita belajar dari satu sosok tokoh kekristenan yang paling berpengaruh di dalam kerasulan, ya. Paulus sendiri mengalami hal ini. Tetapi Paulus memiliki satu prinsip yang penting yang perlu kita pelajari untuk menyikapi situasi ini. Untuk membuang kawat berduri yang berkarat ini, yang bisa menginfeksi ini. Kita lihat pelajaran dari Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 13. Dikatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kata melupakan di situ, dari kata aslinya secara harafiah, itu out of the mind. Maksudnya apa? Keluarkan dari akal, keluarkan dari pikiran. Itu adalah kata kerja, dan bentuknya itu present, artinya sekarang. Sekarang dan setiap waktu. Artinya apa? Saudara butuh usaha melakukan itu dengan sengaja. Itu bukan lupa dengan sendirinya, tidak. Kita harus hadapi fakta bahwa segala sesuatu yang terjadi itu menjadi memori, itu menjadi ingatan bagi kita. Itu kadang menjadi momok bagi kita. Tetapi seperti Paulus dengan sengaja mengeluarkan itu dari pikirannya. Supaya itu tidak menjadi hal yang menginfeksi di dalam hatinya, batinnya, kerohaniannya. Apa yang sudah lalu itu, hal-hal yang negatif itu. Nah, begitupun dengan kita. Kita harus dengan sengaja out of the mind mengeluarkan itu dari pikiran kita, dari akal kita. Apa yang telah di belakang kita itu. Dan mengarahkan, lihat ini paralel ternyata. Melupakan dan mengarahkan itu sama-sama kata kerja dan bentuknya sama-sama present, sama-sama sekarang. Sama-sama dilakukan setiap saat. Ketika kita melupakan apa yang buruk, masa lalu kita, dosa-dosa itu, trauma-trauma itu, tantangan-tantangan itu, pada saat yang sama kita mengarahkan, menempatkan sesuatu yang baru di dalam pikiran kita, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Ada tujuan, ada target, ada goal yang sesuai dengan kehendak Allah, firman Tuhan yang benar. Sasarannya itu pasti gitu. Dan ini butuh usaha. Ini butuh usaha. Apa yang dilupakan Paulus? Ya kehidupan prakristennya lah.
dan segala hal yang tidak baik di dalam proses dia menjadi orang Kristen. Karena begitu Paulus bertobat, kan tidak segala sesuatunya juga mudah, kan? Pasti dia jatuh bangun juga. Meskipun tidak dituliskan, tetapi pasti dia jatuh bangun. Dia 3 tahun dulu ke padang gurun Arab untuk menyendiri, untuk mempersiapkan diri di dalam pelayanan kerasulan. Ya di dalam hal itu pastilah Paulus jatuh bangun dengan segala sesuatu yang dialaminya. Apalagi kehidupannya pra-Kristen, di mana dia ketika menjadi penganiaya orang Kristen, itu kan di dalam kehidupan Paulus akan selalu menjadi momok. Akan selalu menjadi hal yang menghantuinya. Tapi Paulus bisa melakukannya. Dengan sengaja dia melupakan dan menempatkan sesuatu yang baru, yaitu mengarahkan kepada Kristus. Dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, seringkali di dalam kehidupan kekristenan, hal mujizat yang ilahi terjadi. Dalam seketika kita bisa berubah. Itu bisa terjadi, bisa. Orang yang bertobat tadinya pecandu berat rokok, bisa tiba-tiba tidak merokok. Wah, rokok jadi pahit. Itu bisa terjadi, bisa. Tetapi seringkali juga mujizat itu terjadi di dalam kehidupan proses kekristenan kita. Mujizat itu terjadi melalui orang lain. Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita, untuk memimpin kita, mengarahkan kita di dalam kebenaran. Itulah kenapa tadi dikatakan Paulus bahwa kemerdekaan kita untuk melayani seorang dengan yang lain. Kenapa? Karena kita butuh orang lain. Omong kosong ketika orang Kristen mengatakan bahwa saya tidak butuh orang lain. Saya bisa sendiri, saya bisa fight sendiri. Tidak. Saudara sadar atau tidak, saudara butuh orang lain. Barangkali di dalam satu persekutuan, saudara tidak nyaman, saudara merasa tidak butuh itu, tetapi di persekutuan yang lain, saudara merasa nyaman dan saudara butuh orang lain di situ. Masih tetap butuh orang lain. Kenapa? Karena ini kita perlu saling mendorong. Supaya apa? Supaya kita bisa melupakan hal yang buruk itu, bisa mengeluarkan hal yang menginfeksi itu, yang berkarat itu, dan menempatkan sesuatu yang baru, yang mengarahkan kepada yang baik, yang benar. Kita mau merdeka dari musuh. Seringkali musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan musuh dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Ada dosa masa lalu, ada kegagalan, ada keburukan, ada sifat-sifat yang masih perlu diubahkan. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita saat ini, di present, ya, di saat ini. Implikasinya apa? Itu bisa mengganggu batin kita, bisa mengganggu pikiran kita, bisa menghilangkan sukacita kita, damai sejahtera kita. Dan faktanya meskipun kita telah lahir baru, hal ini dapat terus menarik kita untuk kembali ke masa lalu. Kita ingin move on, kita ingin bergerak nih, tetapi ketika kita masih simpan itu, ini seperti menarik terus di ke belakang. Diacak-acak pikiran kita, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berjuang. Iman kekristenan itu bukan iman yang pasif. Meneng-meneng wae. Tidak, ya. Iman kekristenan itu iman yang aktif. Harus ada perjuangan di dalam Tuhan. Dengan sengaja, dengan maksud, dengan tujuan, melakukan untuk meninggalkan itu. Ada intensional, ya, ada maksudnya, ada tujuannya dengan sengaja melakukan. Kita perlu berjuang di dalam kelahiran baru kita. Untuk dengan sengaja memfokuskan pikiran dan hati pada firman dan kehendak Allah. Agar dapat melupakan hal-hal yang menjadi masa lalu kita yang menarik, kita ingin terus menarik ke belakang. Caranya gimana? Masih
seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26, sambungan dari kemerdekaan Kristen tadi, bahwa kita harus membiarkan diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita sebagai orang percaya, orang yang merdeka, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Nggak perlu lagi saudara sibuk untuk mengundang, bolak-balik mengundang Roh Kudus hadir, karena Roh Kudus itu nggak keluar masuk. Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Saudara adalah bait Allah yang hidup, persembahan yang hidup. Yang perlu kita lakukan adalah dengan sengaja untuk menempatkan Roh Kudus, Kristus di dalam kerajaan tertinggi. Jangan dikudeta, jangan biarkan dosa kita, masa lalu kita, sifat-sifat kita mengkudeta kedudukan Kristus sebagai Raja yang benar di dalam diri kita, di dalam kekristenan kita. Ini perjuangan. Daud butuh berjuang kembali di dalam pertolongan Tuhan untuk merebut kerajaannya. Kita pun butuh berjuang bersama dengan Roh Kudus untuk menempatkan Kristus sebagai Raja yang benar di dalam kehidupan kita. Karena kita ini Raja yang tidak sah ini, yang tidak benar ini, yang penuh dosa ini, yang seringkali ingin mengkudeta Kristus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan itu. Lihat di dalam Galatia 5 ya, ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta bora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, entah bagaimanapun kita baiknya di masa lalu, pada satu titik kita berada dalam keadaan keberdosaan ini, betul ya. Itulah kenapa pada satu titik kita butuh Tuhan Yesus dan kita butuh bertobat, kita butuh lahir baru. Seberapa baiknya pun kita sebelum kita lahir baru. Pada satu keadaan kita berada pada situasi yang disebutkan oleh Paulus ini, firman Tuhan ini. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, faktanya ini seperti menjadi bekas luka kan? Di dalam diri kita. Kadang kita ingin menghilangkan bekas luka dengan berbagai cara, tetapi tidak perlu, biarkan saja. Kenapa? Karena itu bisa menjadi tanda peringatan bagi kita, supaya kita tidak mengulanginya lagi. Ya, Nona ini punya bekas luka di wajahnya. Kurasa punya duit dia untuk operasi plastik. Kalau aku tengok dari cantik-cantiknya, dari gaya-gayanya orang berduit. Tetapi dia tidak mau mengoperasi. Supaya apa? Supaya ini menjadi peringatan, tanda. Tetapi di dalam itu dia masih bisa bersuka cita. Kenapa? Karena dia tidak biarkan masa lalu itu mengkudeta sukacita. Dia tidak biarkan masa lalu itu membuat dia mudah tersinggung, mudah marah, atau apapun. Dia sukacita. Dan justru dengan tanda ini membuktikan bahwa dia manusiawi. Hal yang orang yang bisa salah, bisa jatuh, bisa gagal, tetapi ini menjadi peringatan untuk tidak kembali lagi ke situ. Hal semacam ini bisa terjadi secara rohani kepada kita. Biarkan saja. Kegagalan yang sudah ada, apapun yang kita alami, kecemaran di masa lalu itu, nggak usah kita tutup-tutupi sebagaimana menutupi, nggak perlu. Itu bisa menjadi tanda bagi kita untuk tidak kembali ke situ. Tetapi di dalam itu, ingat, kita di dalam Kristus sudah punya kemerdekaan. Sehingga apa? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Di dalam kemerdekaan kita memiliki buah roh. Dan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Meskipun dengan tanda luka ini, dengan semua baret-baret kegagalan kita di dalam kehidupan kita,
kita bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Dan saudara lihat bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bayangkan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menentang akan hal itu. Kenapa? Karena barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kenapa? Karena kita justru dipanggil di dalam kemerdekaan kita untuk apa? Saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Apa hal yang mengkudeta sukacita saudara di dalam Kristus? Saudara, jika saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan. Tidak ada di tempat lain. Kemerdekaan dari dosa, dari semua hal-hal yang buruk yang disebutkan di sini, yang di-list di sini. Nah, jika saudara sudah ada di dalam Kristus, sudah merdeka di dalam Kristus, apa hal-hal yang mengkudeta damai sejahtera sukacita saudara? Masa lalu apa yang harusnya saudara jadikan tanda peringatan? Untuk tidak kembali ke situ. Tetapi jangan dijadikan itu menjadi duri yang berkarat yang bisa menginfeksi saudara. Lepaskan itu. Saudara sudah hidup merdeka. Jangan kembali mau ditarik-tarik kembali ke masa lalu. Saya menyampaikan ini bukan karena saya sudah lulus, tetapi justru karena saya juga sedang berjuang di dalam hal ini. Ya, saya mengikuti kelas konselor untuk hamba-hamba Tuhan, ya, untuk pendeta, untuk gembala. Ada 10 minggu Bapak Ibu dari LK3, dan saya ikut tadi malam sesi yang pertama. Nanti katanya kalau sudah selesai dapat sertifikat, mudah-mudahan bisa menjadi langkah. Ya, nggak tahu kalau Tuhan tunjukkan jadi konselor profesional atau bagaimana, tetapi ini penting bagi pelayanannya untuk ke depan. Saya bisa melihat diri saya, panggilan saya mungkin jadi dosen, mungkin jadi gembala atau apalah ke depan. Tetapi saya tahu bahwa saya harus menolong orang lain. Dan saya juga butuh menolong diri saya dulu. Nah, ketika tadi malam saya mendengarkan Pak Julianto menjelaskan, ya, secara tidak langsung saya dikonseling. Kenapa? Karena pendeta juga bisa frustasi. Dalam tanda kutip bisa mengalami gangguan jiwa. Dari hasil penelitian, 1 dari 5 orang di Indonesia itu mengalami dalam tanda kutip gangguan jiwa. Hamba-hamba Tuhan juga rentan terhadap hal itu. Frustasi memikirkan jemaatnya, memikirkan kondisi gereja, ibadah kok nggak bisa ketemu, mau melakukan ini ya susah, menggerakkan jemaat ya adem-adem gitu ya. Kadang hamba-hamba Tuhan itu bisa frustasi. Menolong ketika tadi malam mengumpul ya ratusan itu hamba-hamba Tuhan itu. Iya ya, jadi saya pun mengkonseling diri sendiri ya, self healing begitu. Tetapi saya masih butuh orang lain. Saya butuh penjelasan dari dosen, dari pembimbing, dari orang-orang yang berinteraksi tadi malam. Kita butuh orang lain. Jangan kita biarkan hal-hal yang masa lalu itu menjadi hal yang berkarat di dalam diri kita. Mari kita lepaskan itu. Mari kita lepaskan itu.